Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah? Ya, alhamdulillah ya, kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran matematika di semester 2 ini. Nah, baiklah solih-solihah, sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. Artinya, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Quran Surat Yunus ayat 5. Baiklah solih-solihah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya ya, yaitu bila pertemuan sebelumnya kita membahas tentang rata-rata. Daripada hari ini yaitu tentang mengorganisasi dan interpretasi data. Sebelumnya masih ingat tentang apa materinya? Ya, tentang menghitung nilai rata-rata. Bagaimana caranya? Yaitu rata-rata sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Atau jumlah seluruh nilai dibagi banyaknya siswa. Sudah bisa semua? Sudah dikerjakan belum ini tugas-tugasnya? Ya, berikutnya pada hari ini yaitu tentang mengorganisasi dan menginterpretasi data. Mengorganisasi data adalah mengatur dan menyusun data sehingga seluruhnya menjadi sebuah data yang teratur. Sedangkan interpretasi adalah menafsirkan, menerjemahkan, atau membaca data. Banyak cara dalam mengorganisasikan data seperti mengumpulkan data, mengelompokkan data, membuat tabel, dan membuat diagram batang atau bar graph. A. Mengenal frekuensi, mode, rank, nilai maksimum, dan nilai minimum. Itu ya yang akan kita pelajari hari ini. Pertama, yaitu frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya nilai yang sama dari suatu data yang dikumpulkan. Contoh, nilai ulangan matematika kelas 5 adalah 70, 60, sampai 75 yang ini ya. Nah, dari data di atas, kita dapat mengelompokkannya terlebih dahulu dari nilai yang terkecil ya, hingga nilai yang terbesar. Coba perhatikan di atas. Nilai yang terkecil yang mana sih di sini? Ya, betul, 60. Maka 60 kita tulis terlebih dahulu. Setelah 60 ada berapa? 70. Kemudian setelah 70, 75 semuanya ditulis dulu hingga nilai yang terbesar adalah 90. Nah, setelah dikelompokkan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar, kita dapat mengetahui frekuensi nilainya. Perhatikan, siswa yang mendapat nilai 60 ada berapa? Ya, tuh 2, ada 2 anak. Yang mendapatkan nilai 70 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 anak. Kemudian yang mendapat nilai 75 ada 1, 2, ada 2 anak. Dan mendapat nilai 80 ada satu anak. Kemudian sampai ke nilai yang terbesar yaitu 90. Ada berapa anak di sini? 1. 85 ada 3. Fahim tum sampai sini? Ya, sekarang kalau sudah paham silakan kerjakan, ayo berlatih. Kerjakan dengan baik dan benar ya. Nah, di sini ada nih soalnya, nilai ulangan Sakofah kelas 5 adalah sebagai berikut. 75, 90, 80, 74, 60, nah sampai seterusnya sampai 95. Setelah itu, kemudian soal berikutnya ini, dari data nilai di atas, jawablah pertanyaan berikut. 1. Urutkan dari nilai yang terkecil hingga nilai yang terbesar. Silakan antum urutkan terlebih dahulu.
Kemudian setelah diurutkan, kerjakan soal nomor 2. Setelah diurutkan, berapa frekuensi nilai 75? Bersama-sama kita lihat nilai di sini yang terkecil adalah nilai berapa? Nah, ada 60. Selain 60 tidak ada lagi ya. Berarti nilai yang terkecil adalah nilai 60. Kita tulis di sini 60. Kemudian berikutnya ada berapa? Nilai terkecil berikutnya ada 74 atau 75. Ya, berarti 74. Kita tulis juga 74. Kemudian setelah 74 ada 75 dan seterusnya sampai nilai yang tertinggi berapa? Ya, 95. Silakan dikerjakan ya. Oke, kita kerjakan lagi soal nomor 2. Setelah diurutkan, berapa frekuensi nilai 75? Perhatikan di sini ada berapa? Hitung. 1, 2, 3. Berarti jawabannya 3. Silakan dikerjakan sampai selesai ya soalnya. Materi berikutnya yaitu kita akan membahas tentang mode atau sering disebut modus. Adalah nilai yang sering muncul. Contoh, ini ada sebuah nilai sudah diurutkan dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Dari data nilai di atas, nilai yang sering muncul atau nilai frekuensi yang paling banyak adalah, perhatikan di sini, nilai yang paling banyak sudah ditandai warna merah yaitu 70. Berarti modus dari nilai ini adalah 70. Fahim tum sampai sini? Cari nilai yang paling banyak. Silahkan kerjakan 1 sampai nomor 3. Perhatikan nomor 1 ya. Perhatikan data nilai berikut. Ada sebuah nilai, ini masih belum dikelompokkan. Jadi antum kelompokkan dulu dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian cari mode atau modusnya, atau nilai yang paling sering muncul, atau nilai frekuensi yang paling banyak. Baiklah, kita lanjutkan terlebih dahulu materi kita yaitu berikutnya tentang rank. Range atau rank adalah daerah semua anggota kodomain yang mendapatkan pasangan dari domain. Untuk lebih jelasnya, perhatikan kegiatan yang dilakukan anak khairul ummah pada saat sore hari. Perhatikan di sini ada 2 daerah. Pertama daerah asal atau disebut domain. Yang kedua daerah kawan atau disebut kodomain. Domain di sini isinya tentang nama-nama siswa khairul ummah. Ada Ahmad, Soleh, Ihsan, dan Fatimah. Kemudian daerah kawan atau kodomain di sini ada kegiatan sore hari, ada yang belajar, ada yang murojaah, ada yang bermain, ada yang tadarus Quran. Nah, di sini rank tadi itu adalah anggota kodomain yang mendapat pasangan dari domain. Berarti anggota kodomain yang dapat pasangan dari kodomain yang mana? Ini dia kegiatan sore hari yang dilakukan oleh siswa-siswi khairul ummah. Misal Ahmad di sini sedang belajar, Soleh murojaah, Ihsan juga murojaah, Fatimah tadarus. Berarti ranknya adalah kegiatan yang dipilih anak-anak di sore hari. Ada 3 ya, belajar, murojaah, dan tadarus. Fahim tum sampai sini? Tugasnya ini ada di bawah. Ayo berlatih, kerjakan dengan baik dan benar. Nomor 1, tentukan manakah yang merupakan rank dari data tahfiz siswa khairul ummah berikut. Nah, di sini jelas terlihat ya, ranknya yang mana. Silakan disebutkan. Kemudian kerjakan juga soal nomor 2. Ranknya yang mana disebutkan. Dan kerjakan juga sampai halaman 62 sampai nomor 3. Berikutnya kita juga akan membahas tentang nilai maksimum dan nilai minimum. Nilai maksimum adalah nilai tertinggi dari kumpulan nilai, sedangkan nilai minimum adalah nilai terkecil dari kumpulan nilai. Contoh, hasil ulangan matematika siswa kelas 5 adalah 70, ada yang 60, ada yang 65, 70, 75, sampai 64. Berapa nilai maksimumnya? Berapa nilai minimumnya? Jawab dengan mengurutkan nilai dari yang terkecil ke terbesar terlebih dahulu, agar kita lebih mudah melihat nilai yang terkecil dan nilai yang terbesar. Nah, ini sudah diurutkan ya, dari nilai terkecil sampai terbesar. Jadi
nilai maksimumnya di sini terlihat ya, nilai yang terbesar adalah 98. Sedangkan nilai minimumnya adalah nilai yang terkecil ya, yaitu 60. Fahim tum sampai sini? Mudah ya menentukannya. Silakan kerjakan juga, ayo berlatih. Kerjakan dengan baik dan benar. Antum tulis di sini nomor 1 sains berapa nilai minimum dan maksimumnya. Nomor 2 juga seperti itu. Diurutkan terlebih dahulu ya dari yang nilai terkecil sampai nilai yang terbesar agar antum lebih mudah mengerjakannya. Berikutnya kita juga akan membahas tentang membuat bar graf dari kumpulan data. Bar graf artinya grafik batang. Untuk membuat bar graf kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu. Contoh 1 ya. Ada sebuah data siswa tahfiz kelas 5. Siswa hafalan surat Ar-Rahman ada 10 anak. Surat Al-Waqiah ada 6 anak. Surat Al-Mujadalah ada 14 anak. Dan surat Al-Ma'arij ada 8 anak. Buatlah bar grafnya atau grafik batangnya. Nah, jawab. Pertama kita akan membuat garis vertikal ya dari atas sampai bawah. Kemudian kita tulis angkanya, yaitu angka genap 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Atau ini perkalian 2 ya. Jawabannya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Atau disebut juga kelipatan 2. Bila sudah, kita juga akan membuat garis horizontal yaitu yang lurus ke samping. Kita tulis juga surahnya. Yang pertama ada surah Ar-Rahman, ada Al-Waqiah, ada Al-Mujadalah, dan Al-Ma'arij. Nah, berikutnya bila sudah membuat garis vertikal dan horizontalnya, kemudian kita lihat dimulai dari surat Ar-Rahman yang pertama, yaitu ada berapa anak? Ya, ada 10 anak. Berarti grafik batangnya kita gambar, dibuat sampai angka 10 seperti ini ya. Kemudian Al-Waqiah 6, Al-Mujadalah 14, dan terakhir Al-Ma'arij ada 8 anak. Jadi seperti ini ya grafik batangnya atau bar grafnya. Bagaimana? Fahim tum cara membuat grafik batang atau bar grafnya? Boleh diwarnai, kalau yang ini warnanya biru ya. Berikutnya contoh nomor 2, terdapat data nilai matematika kelas 5. Kemudian buatlah tabelnya terlebih dahulu, lalu buatlah bar grafnya. Kita masukkan terlebih dahulu ya dari nilai yang terkecil yaitu 65. Kita lihat 65-nya sebanyak berapa. Nah, atau kita boleh menyusunnya terlebih dahulu dari yang terkecil 65, kemudian 70. 70-nya ada berapa dihitung ya. Ada 4 di sini. Yang dapat nilai 70 ada 4 siswa. Yang dapat nilai 80 ada berapa siswa? Nah, dicatat semua di dalam tabel ini. Nah, bila sudah selesai, kemudian kita jumlahkan berapa banyak siswanya. 3 tambah 4 tambah 5 tambah 1 tambah 2 sama dengan 15. Jadi banyaknya siswa ada 15 ya. Bila tabelnya sudah selesai, maka kita akan langsung membuat bar grafnya ya atau grafik batangnya. Caranya masih sama seperti yang awal tadi ya. Kemudian kita masukkan satu persatu dari tabel. Nah, nilainya 65 di bawah. Kemudian ada berapa banyak siswa? Ada 3 yang mendapat nilai 65 ya. Berikutnya dilanjutkan 70 ada 4 siswa, betul ya. Kemudian 80 ada 5 siswa. 85 paling sedikit ya, hanya 1 siswa ya. Kemudian yang mendapat nilai 90 ada 2 siswa. Jadi seperti ini grafik batangnya ya. Bagaimana fahim tum sampai sini? Berikutnya kita lanjutkan terlebih dahulu ya materinya yang terakhir, yaitu tentang menentukan nilai frekuensi, mode, rank, rata-rata, maksimum, dan nilai minimum. Nah, nilai frekuensi adalah
banyaknya siswa yang memiliki nilai yang sama. Contoh, nilai latihan matematika kelas 5 adalah sebagai berikut. Nah, kemudian, maka frekuensi dari nilai di atas adalah banyaknya nilai yang sama. Berapa siswa yang mendapatkan nilai 60? Kita hitung dari atas ya. Nah, ternyata 60-nya ada 2. Jadi, ada 2 anak. Maka 2 adalah frekuensinya. Nah, kita dapat melanjutkan mengisi frekuensi tiap nilai ke dalam tabel berikut. Sekarang, nilai frekuensinya kita masukkan ke dalam tabel. Nah, tabel data frekuensi nilai matematika kelas 5. Kita tulis dulu nilai ulangannya 60, kemudian ada 70, ada 75, 80, dan 85. Ada 5 jenis nilai saja ya. Nah, kalau yang 60 ada berapa? Di sini ada 2. Kemudian 70 ada berapa? Ada 5. Kemudian 75 ada berapa? Ada 2 ya. 80 ada 1. 85 ada 3 ya di sini ya. Nah, bila sudah, kita tulis juga frekuensinya. Karena frekuensi ini adalah sama dengan banyaknya siswa, jadi jawabannya pun sama ya dengan banyaknya siswa. 60-nya ada 2, jadi frekuensinya juga ada 2. 70-nya ada 5, jadi frekuensinya juga ada 5. Dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan jumlah siswanya, jadi 2 tambah 5 tambah 2 tambah 1 tambah 3 sama dengan 13. Sama juga frekuensinya ya. Jumlahnya sama-sama 13. Paham ya untuk nilai frekuensi, yaitu banyaknya siswa yang memiliki nilai yang sama. Berikutnya untuk mode, masih ingat mode itu apa? Ya betul, mode adalah nilai yang sering muncul. Perhatikan tabel di atas yang sudah kita buat tadi. Berapa modenya atau nilai yang sering muncul? Kita dapat melihat nilai yang sering muncul adalah yang paling banyak ya nilainya, yaitu ada 70 karena sebanyak 5 siswa ya yang mendapatkan nilai 70. Jadi seperti itu cara mencari mode atau modus ya, yaitu nilai yang sering muncul atau nilai yang paling banyak. Fahim tuh? Sampai sini untuk mode. Berikutnya adalah rank. Rank adalah daerah hasil. Rank atau range ya dalam tabel di atas adalah hasil dari nilai ulangan yang didapat dari semua siswa, yaitu yang tadi ya, ada 60, ada 70, ada 75, ada 80, dan ada 85. Itu ya ranknya. Berikutnya rata-rata adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Dari tabel di atas kita dapat menghitung berapa jumlah seluruh nilai. Jumlah seluruh nilai sama dengan, kita kalikan bisa juga ya, 60-nya kan ada 2, jadi dikali 2. 70-nya ada 5, maka dikali 5. 75-nya dikali 2 karena ada 2. 80-nya dikali 1. Terakhir 85-nya dikali 3 karena hanya ada 3. Kemudian bila sudah dikalikan, kita jumlahkan. Totalnya adalah 955. Kemudian banyaknya data, tadi banyaknya siswa ya sama, yaitu 13 jumlah siswanya. Maka nilai rata-ratanya adalah sama dengan berapa? Kita masukkan rumusnya, jumlah seluruh nilai dibagi banyak siswa atau banyak data. Jadi 955 dibagi 13. Nah, di sini sudah dijawab ya, yaitu jawabannya adalah 73,46. Atau bila kita bulatkan jawabannya sama dengan 73,5. Seperti itu untuk mencari rata-rata ya. Kemudian untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum, masih ingat? Adalah nilai terbesar dan nilai terkecil. Berapa nilai maksimumnya? Ya, 85, betul. Kemudian nilai minimumnya? Ya, betul. Nilai minimumnya adalah 60.
Terlihat semua ya dari tabel. Bagaimana? Fahimtum sampai sini? Cukup sekian dulu untuk materi kali ini. Kita cukupkan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.